Sobat FKIP Universitas Terbuka. Halo semuanya teman-teman. Jadi di sini kita ketemu dalam program FGD. Nah, apa itu FGD, Bu? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Oke. Kalau gitu, Ibu mau tahu nggak kira-kira? Mau dong. Mau ya. Mau tahu banget ya, Bu ya? Banget. Oke, saya kasih tahu ya, Bu. Jadi teman-teman, FGD itu adalah Keep Good Discussion. Nah, kenapa good? Karena bintang tamu kita good juga dong. Nah, jadi di sini sebelah kiri saya sudah ada bintang tamu. Tapi sebelum kenalin bintang tamunya, kenalin diri sendiri dulu ya. Nah, teman-teman, jadi saya adalah Valeria Yekti Kuasaning Gusti. Salam kenal semuanya. Saya adalah dosen di Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka di UT Pusat ya teman-teman, di Pondok Cabe. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Saya Mary Novianti, sama dengan Mbak Vale. Saya juga di Pendidikan Matematika. Asik, tas dulu Bu kalau gitu. Oke. Jadi satu prodi ya Bu kita ya, satu geng tadi. Satu geng. Nah, waktu saya masuk di UT nih, yang interview saya ini Bu Mary nih. Iya benar. Gitu ceritanya teman-teman ya. Teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa buat subscribe dan juga jangan lupa buat like, buat share ke teman-teman semuanya, dan juga jangan lupa rame-ramein kolom komentar ya Bu ya. Terutama mahasiswa, buat mahasiswa UT nih ya, boleh rame-ramein dukung nih channelnya FKIP UT. Oke, nah baiklah teman-teman, kalau gitu kita akan lanjut. Sebelum kita ngajuin beberapa pertanyaan ke narasumber, kita mau baca CV-nya dulu nih dari Bu Mary. Oke, kita biar tahu dulu ya Bu ya. Oke. Biar makin sayang gitu ya kan. Nah, jadi di sini di sebelah saya sudah ada Ibu Dr. Mary Novianti, MPD. Nah, beliau ini saat ini adalah koordinator bidang sistem dan teknologi informasi pada kantor wakil rektor bidang sistem informasi dan kemahasiswaan. Jadi selain bertugas sebagai dosen pendidikan matematika, beliau juga punya jabatan struktural yang lain teman-teman, yaitu sebagai koordinator tadi. Ya, jadi lumayan banyak nih ya Bu yang tugasnya. Banyak sekali, alhamdulillah. Itu harus disyukuri ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Nah, teman-teman, di sini Bu Mary ini lulusan dari Universitas Pajajaran. Jadi S1-nya di Unpad teman-teman, ngambil matematika murni ya Bu. Ya. Oke, berarti SSI ya Bu ya? SSI. SSI. Kemudian lanjut lagi S2. Nah, S2-nya ini di Universitas Negeri Semarang ya, jadi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ya. Ibu apa waktu itu? Suami saya kebetulan di Semarang, jadi saya ikut suami dulu. Ngekos di tempat suami. Luar biasa. Oke, baiklah. Berarti nggak LDR tuh nggak ya Bu ya? Waktu S1 sebelum S2 itu LDR. Oh, sebelum S2. Tahun 2014 kami menyatu. Asik, menyatu. Oke, baiklah. Lanjut. Jadi teman-teman lah, ini luar biasa. Jadi selain mengejar pendidikan, juga mengejar cinta ya Bu Mary. Tetap harus dekat dengan pasangan kita ya teman-teman ya. Lanjut, setelah itu S3 ya Bu. S3-nya di Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Lah, LDR lagi Bu? Itu sudah nyatu. Oh, Suami udah pindah ke sini. Oh begitu. Iya. Jadi LDR menyatu lagi. Menyatu selamanya, Amin. Amin. Oke, baiklah. Nah, teman-teman, jadi ternyata dari Bandung, Semarang, Bandung, luar biasa nih Bu Mary belajarnya di mana-mana gitu ya. Nah, teman-teman, selain Bu Mary aktif sebagai koordinator tadi ya di wakil rektor, Bu Mary itu juga masih aktif melakukan penelitian. Jadi melakukan tanggung jawab sebagai dosen ya Bu ya. Betul. Nice, jadi buat teman-teman mau jadi dosen nih nanti yang lagi nonton ini, misalnya mahasiswa UT ataupun yang bukan, yang calon-calon mahasiswa UT nih. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya mau jadi dosen nih, nah berarti teman-teman harus rajin penelitian setiap tahun ya Bu ya. Ya. Mantap. Ini saya juga sih Bu, harus rajin. Yang tadinya Wajib kalau dosen harus lah. harus ya Bu ya, nggak no excuse pokoknya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan lanjut mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Udah siap belum Bu? Siap dong. Mau yang gampang dulu apa susah? apa aja boleh. Oh, yang luar biasa. Siap pokoknya. Langsung C5 ya. Luar biasa. Oke, Anda lulus. Lulus aja udah lulus ya. Oke, baiklah, kita ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Oke.
Nah, Bu Mary, ini kan universitas terbuka ya. Ya. Sebetulnya menurut Bu Mary sendiri, itu yang sepengetahuan Bu Mary ini, apa sih perbedaannya dari UT ini dengan kampus-kampus di luar lain nih, Bu Mary? Oke, UT itu kan pendidikan tinggi jarak jauh ya. Jadi sistem yang dianut UT itu terbuka dan jarak jauh. Nah, terbuka di sini calon mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa UT itu tidak dibatasi umur, tidak dibatasi lulusan dari mana, tahun lulusnya mau kapan, itu bebas kalau di UT. Kemudian selain terbuka ada jarak jauh juga. Jadi sistem pembelajaran di UT itu tidak harus tatap muka begini. Gitu. Oh ya. Jadi UT itu menyediakan sistem pembelajaran yang tidak harus dosen dan mahasiswa itu bertemu. Jadi makanya nanti akan ada tutorial ya di sistem pembelajarannya, ada tutorial tatap muka, ada tutorial webinar, ada tutorial tutorial online gitu. Kemudian di ujiannya juga ada beberapa metode yang tidak harus bertemu antara pengawas dan mahasiswa gitu kan ya. Jadi itulah perbedaannya. Dari mulai registrasinya juga tidak harus mahasiswa harus mengisi form kemudian datang ke UPBJJ dan mengisinya, bisa dengan registrasi secara online. Jadi itu perbedaannya. Jadi pendidikan jarak jauhnya itu tercermin dari setiap tahapan berkuliah di UT. Begitu Mbak. Oke, mantap banget ya Bu ya. Nah, ini adalah ciri khas UT nih teman-teman yang sebelum pandemi ya Bu ya, khususnya sebelum pandemi ya, itu belum dimiliki sama kampus-kampus konvensional yang lain. Ya, betul sekali. Mungkin karena pandemi ada banyak kampus konvensional lainnya, akhirnya oke, kita coba menerapkan belajar online gitu. Iya. Sepengetahuan saya juga pada saat pandemi itu banyak kampus lain yang akhirnya belajar ke sini ya. Iya, yang sepertinya melihat atau melihat bagaimana sih sistem pembelajaran di UT. Seperti kan jadi banyak mereka membuat LMS gitu kan, banyak yang tutorialnya secara melalui Zoom dan lain-lain, kan sebetulnya itu sudah dimiliki UT sebelum pandemi. Nah itu dia teman-teman luar biasanya ya. Saya juga takjub juga nih Bu Mary pada saat sebenarnya saya sebelum bergabung di sini sebagai dosen, saya sempat jadi tutornya dulu, tutor web ya. Tutor web? Iya, jadi diajak sama dosen saya, kebetulan dosen UNJ. Halo Pak Aris, ya nih. Halo Pak Aris. Saya diminta untuk menggantikan beliau dulu. Beliau mau lanjut lagi Bu di UPI. Jadi sama sama Ibu kan mau lanjut lagi di UPI. Jadi beliau minta tolong saya gantiin dulu untuk bantu di PGSD ya saya, ngajar matematikanya. Nah itu juga saya juga cukup wow luar biasa nih gini ya sistem pembelajarannya gitu. Dan ketika saya mengajar, oh ini udah ibu-ibu, bapak gitu ya Bu. Ya itu karena terbuka itu ya, jadi tidak membatasi. Siapa saja boleh ikut. Jadi sehingga yang sudah senior, maksudnya sudah umurnya di atas itu bisa. Itu luar biasa sih teman-teman, ini adalah salah satu keunggulan dari UT juga ya teman-teman. Jadi memberikan pendidikan untuk siapa saja ya Bu ya. Dan setahu saya ini tuh dari kementerian ya Bu, dimintanya ya sebetulnya. Ya. Nah, jadi ini udah diminta dari kementerian teman-teman, maka di didikan UT itu memang udah permintaannya gitu loh pada saat itu. Jadi diminta untuk memang memberikan pendidikan untuk siapa saja ya Bu ya, supaya semua tuh berhak menerima pendidikan dengan sistem jarak jauh tentunya ya. Iya, dengan sistem jarak jauh. Nah makanya kalau teman-teman lihat ada di Bandung kok ada UT, pas nyampe Jakarta kok ada UT gitu ya Bu ya. Iya. Nyampe Sorong ada juga ya Bu ya. Iya. Semarang. Iya, ada 39 UPBJJ kan. Biasa. Tambah dengan luar negeri. Tambah juga luar negeri. Iya. Oh, luar negeri ada beberapa di beberapa negara. Ada di beberapa negara. Luar biasa teman-teman, mantap. Nah mudah-mudahan ini mahasiswa UT yang lagi nonton ini juga merasa bangga ya sama kecanggihan UT nih ya. Saya aja soalnya juga wow luar biasa nih ya ternyata. Oke Bu Mary, kalau gitu sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin Bu Mary tadi habis jawab pertanyaan aus, boleh minum dulu. Tahu aja ya. Iya, soalnya saya juga aus Bu. Jadi kita sambil nonton iklan dulu nih, iklan tentang UT ya teman-teman, biar teman-teman yang belum tahu UT bisa lihat juga cuplikannya. Oh ternyata UT tuh gedungnya banyak gitu ya. Ternyata UT itu seperti ini, ada kelebihannya, banyak kelebihan, dan teman-teman bisa lihat di iklannya. Nanti kita akan kembali lagi teman-teman, sambil saya dan Bu Mary mau minum dulu ya. Oke, silakan Bu Mary.
Salah satu kelebihan UT yang menerapkan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh adalah UT dapat hadir di pelosok negeri dan menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau PTN lainnya. Dengan biaya studi yang terjangkau, UT juga dapat melayani masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, termasuk Majene, kota pesisir di Sulawesi Barat. Adalah Hamzah yang sudah mengenyam bangku kuliah di Universitas Terbuka, program studi S1 jurusan manajemen Mas Registrasia 2014.1 yang mendapat beasiswa CSR. Hamzah selepas SMK sebetulnya memilih untuk tidak berkuliah karena hanya akan menghabiskan uang keluarganya yang berpenghasilan pas-pasan. Namun, nasihat seorang guru menusuk hati Hamzah hingga membuatnya memutuskan untuk berkuliah. Lulus beasiswa bidik misi di sebuah perguruan tinggi di Makassar tak diambilnya karena harus tinggal terpisah jauh dari orang tua. Kemudian, adanya beasiswa UT di Majene yang malah mengantarkannya pada sebuah pekerjaan mulia yang digelutinya sejak lulus pada 2018 sampai saat ini. Hamzah adalah seorang pegiat literasi. Sejak lulus tahun 2018 dengan IPK 3,49, Hamzah menyulap rumahnya menjadi sebuah taman baca yang diberi nama Becak Mandar Pustaka. Menurutnya, masih banyak anak-anak di daerah tempat tinggalnya yang belum mendapat akses buku. Jadi untuk persoalan implementasi ilmu yang didapat pada saat kuliah di UT untuk di dalam sebuah pekerjaan, ya bisa dikatakan Pak, kami itu adalah pengangguran total. Untuk sementara ini bisa dikatakan kami pengangguran, tapi kami itu sekarang bergerak di dunia literasi, di mana kami bisa berbaur kepada masyarakat, berbaur sama anak-anak, dan menghadirkan senyum di wajah anak-anak. Jadi mungkin itu adalah yang sebenarnya implementasi yang kita harapkan pada saat selesai kuliah. Perjuangan Hamzah mendapatkan buku bagi semua umur bukan tanpa usaha. Ia membeli buku dengan sampah. Ya, sampah rumah tangga yang bernilai ekonomi dijemput Hamzah ke rumah pemilik menggunakan becak miliknya. Kemudian sampah-sampah tersebut dipilah dan dijual untuk mendapatkan uang. Uang hasil menjual sampah itulah yang kemudian digunakan untuk membeli buku-buku bekas di Jakarta, dibantu oleh sesama pegiat literasi di ibu kota. Hamzah harus giat mengumpulkan sampah agar tak hanya buku bekas yang terbeli, namun juga biaya ongkos kirim puluhan kilogram ke Majene. Bukan mustahil, suatu saat Hamzah akan bekerja seperti orang kantoran lainnya. Ilmu manajemen yang telah dipelajarinya akan ia implementasikan jika mimpinya terwujud di masa depan, yakni mengembangkan pustaka literasi yang lebih besar lagi dari yang saat ini ia geluti. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengakui, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir UT telah bertransformasi dengan pesat, mengikuti perkembangan teknologi dalam pelaksanaan PJJ secara daring sepenuhnya. Mulai dari penerimaan mahasiswa baru, proses pembelajaran, hingga ujian. UT memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang belum terjangkau oleh perguruan tinggi lain. Tidak terkecuali di daerah 3T, tertinggal, terluar, terdepan, hingga layanan bagi WNI di 45 negara antara lain Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Arab Saudi, dan Taiwan. Selain berkiprah di berbagai kegiatan tingkat nasional, Universitas Terbuka juga terus aktif mengikuti kegiatan di tingkat internasional seperti di kegiatan di Forum International Council for Open and Distance Education (ICDE), sehingga diakui menjadi salah satu kiblat penjaminan mutu pendidikan jarak jauh di dunia. Bahkan, kemampuan dan pengalaman dalam PJJ, UT bersama dengan 14 mitra ternama tergabung dalam konsorsium untuk mendirikan Indonesia Cyber Education ICE Institute. Pada puncak kegiatan Disnatalis Universitas Terbuka ke-37 pada September 2021, UT berhasil mendapatkan 3 piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai perguruan tinggi dengan alumni terbanyak, sebagai perguruan tinggi dengan jangkauan layanan terluas, dan sebagai perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus seleksi CPNS Formasi 2019. Jadi saya sangat berharap kepada pemerintah maupun masyarakat
marilah kita sama-sama bahu-membahu untuk meningkatkan dunia pendidikan terutama di pelosok negeri seperti itu. Oke teman-teman, sobat-sobat FKIP UT, kita balik lagi guys sekarang. Nah, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Ibu Mary ya. Pertanyaan berikutnya di sini, di universitas terbuka itu ada berapa fakultas? Oke, di UT itu ada 4 fakultas. Yang pertama fakultas kita, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan. Kemudian yang kedua ada FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian ada FISIP, dan yang keempat ada Fakultas Ekonomi. Jadi ada 4 ditambah dengan ada sekolah pasca sarjana. Oh oke, jadi untuk pada sarjana dikumpulkan semua ya Bu ya? Ya. Oke. Nah ini tadi ada FKIP, FST, terus ada FISIP ya Bu? Ya. FH ISIP gitu ya Bu Ya, ya? pakai ada hukum. Karena hukum termasuk ke situ Ya. teman-teman. Terus ada FE Ya. dan juga ada pasca sarjana. Ini Ibu Mary pernah jadi guru nggak? Dulu pernah. Dulu? Jadi masuk, jadi lulus langsung masuk UT. Oh gitu, Oh, masuk UT. iya. Luar biasa sekali itu ya. Luar biasa. Jadi tidak mengalami lika-liku Eh, kehidupan mencari pekerjaan swasta ya. langsung jadi PNS. Oh luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa. luar Gampang biasa. lah, kalau honor 300.000 bulan ya. Belum pernah ngerasain. Oke, ini Bu Mary belum pernah ngerasain ternyata gimana kali-kali jadi guru. Kalau saya udah pernah Bu. Jadi guru honorer. Oh ya. Guru honorer sekolah negeri waktu di Jakarta, lulus S1 kan, sambil nyambi S2 Oh gitu. jadi guru honorer. Iya. Nah, abis itu pernah juga karena rindu mengajar. Jadi saya ngajar di sekolah negeri gitu ada di Jakarta juga nih. Sekolahnya unggulan sih sebetulnya di daerah situ. Cuma memang pada saat itu dibilangnya kita nggak ada ini ya gaji Oh gitu. buat guru honorer, Oh. paling pulsa doang ya. Gitu. Benar-benar mengabdi berarti ya. Wah luar biasa mengabdi dong Bu. Bukan pegawai negeri sipil lagi ya, luar biasa ini benar-benar. Tapi pada saat itu saya ada pekerjaan lain, ngajar di aplikasi belajar online. Jadi sebenarnya itu emang untuk menyerukan kerinduan saya ngajar aja waktu itu Bu. Jadi dibawa senang aja ya. Dibawa senang aja. Nah, ini Bu, karena pengalaman saya sebagai guru, saya juga mau nanya nih sama Ibu. Sebenarnya saya udah tahu jawabannya ya Bu, cuma kan kita lagi podcast ya kan. Kalau misalnya mau jadi guru, itu berarti masuknya ke fakultas apa nih baiknya? Oh, kalau khusus untuk guru itu di FKIP, di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi kalau FKIP ini dibukanya untuk menerima mahasiswa yang sudah mengajar. Jadi syarat untuk masuk ke FKIP kecuali teknologi pendidikan ya, itu sudah mempunyai pengalaman mengajar. Kalau sekarang katanya 1 tahun ya, kalau sebelumnya kan 2 tahun, sekarang sudah menerima mahasiswa yang sudah mengajar 1 tahun. Jadi masuk FKIP itu harus sudah menjadi guru. Oh gitu, jadi posisinya harus sudah menjadi guru, baru bisa kuliah di FKIP Iya, gitu ya? betul. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih buat bergabung sama FKIP Universitas Terbuka, oh saya butuh sambil kerja gitu ya Bu ya. Misalnya kan karena UT ini mendukung banget ya Bu, orang-orang mau sambil kerja kah, atau misalnya mau sambil jualan kah di rumah gitu, ada kesibukan lain yang teman-teman mau kerjakan gitu ya. Kuliah di UT itu udah tepat banget teman-teman. Nah, kita itu sungguh membantu teman-teman yang punya kesibukan pekerjaan. Karena mungkin kalau di kampus konvensional lain kan nggak bisa ya Bu ya. Iya, betul. Sambil kerja, sambil kuliah lagi. Iya. Ya, Bu. Kalau di UT kan misalnya dia bisa mengajar nih, ada jamnya tertentukan. Kemudian ya malamnya dia bisa baca modul, bisa baca buku materi pokoknya. Kemudian tutorial online-nya juga kan tidak harus hari itu bertemu dengan dosen, kan bisa kapan saja dia belajar, buka materi inisiasinya, berdiskusi, mengerjakan tugasnya kan bisa kapan saja gitu. Kemudian ada tutorial webinar juga yang tidak dijadwalkan di jam kerja seperti itu. Jadi memang tepat sekali ya kalau misalnya Anda sebagai guru gitu ya, Anda sebagai guru untuk ingin menjadi sarjana gitu, tepat sekali kalau mengambil di FKIP. Oke, mantap teman-teman, luar biasa. Jadi kita tunggu ya Bu Mary ya. Iya. Teman-teman kita tunggu ya semuanya di FKIP UT ya Bu Mary ya. Betul. Boleh deh yang mau FKIP atau fakultas yang lain, tapi FKIP aja nih biar ketemu kita ya Bu Mary ya.
Terutama untuk guru ya. Nah itu, terutama untuk guru ya teman-teman, kalau mau ke FKIP kita tunggu masa registrasi sampai tanggal. Jadi di UT itu ada 2 untuk mahasiswa baru tuh. Yang pertama adalah admisi. Admisi itu sampai tanggal 7 Februari 2023. Selanjutnya setelah admisi itu kan pendaftaran ya, pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Kemudian setelah membayar admisi akan mendapatkan katalog, kemudian kit tutorialnya, baru melakukan registrasi mata kuliah. Oke, nah teman-teman boleh ya dicatat dulu tanggal-tanggalnya tuh ya. Jadi daftar dulu saja sampai tanggal 7 Februari ya. Daftar dulu teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Takutnya setelah udah lewat baru nyesel. Karena kalau di belakang namanya nyesel ya, Bu ya. Kalau di depan apa Bu namanya, Bu? Pendaftaran. Pendaftaran, cakep 100. Oke, baiklah. Nah ini saya sekarang mau nanya dulu tentang Bu Mary gitu. Kan saya udah cerita tentang pengalaman saya ngajar gitu kan Bu. Kalau Bu Mary begitu lulus, waduh CPNS nih luar biasa banget ya. Nggak mengalami rasa-rasa honorer kayak saya nih. Oke, Bu Mary ini udah berapa lama nih di UT, dan apa kesannya Bu Mary pas pertama kali masuk nih di UT? Karena kan kita beda sama kampus konvensional lainnya. Boleh Bu Mary? Tadi kan saya tuh beruntung banget gitu ya. Ketika saya lulus itu belum ada aturan dosen harus S2. Oh iya. Jadi saya S1 waktu itu bisa diterima di UT. Jadi S1, kemudian saya kan pendidikan matematika. Tapi karena waktu itu jumlah mahasiswa PGSD itu sedang banyak-banyaknya, dan tidak ada dosen di UT Pusat itu yang mengampu lah, yang memegang mata kuliah matematika KSD, misalnya ada matematika, pembelajaran matematika SD, pendidikan matematika gitu kan. Nah akhirnya saya ditugaskan di PGSD, di prodi PGSD, dan baru masuk saja sudah luar biasa gitu kan. Karena mengelola mahasiswa yang begitu banyak gitu kan, dengan berbagai kendala gitu lah. Kemudian program-programnya juga dari kementerian dan lain itu banyak, jadi ya di situ juga sudah luar biasa gitu pengalamannya. Nah setelah saya S1 kemudian keluarlah bahwa dosen harus S2. Akhirnya saya kuliah tadi di UNES, di S2 di UNES, kemudian saya dikembalikan ke prodi matematika. Itu di situ saya menjadi kaprodi, dan lumayan juga gitu kan, sebagai waktu itu masih junior ya. Masih junior harus manajerialnya kan harus kuat ya kalau jadi kaprodi itu kan, dengan dosen-dosen yang sudah senior, kemudian kerjasama kita dengan dosen-dosen di luar UT juga harus baik, karena kan penulis modul, kemudian penulis bahan ujian itu kan tidak hanya dari dosen kita ya. Jadi kita bekerja sama. Nah itu ininya juga kerjasama kita juga itu dituntut baik gitu. Jadi kemudian setelah itu saya kuliah S3, kemudian saya menjadi koordinator sistem dan teknologi informasi. Di situ juga saya luar biasa juga gitu, karena mengkoordinasikan unit-unit yang memegang sistem UT. Jadi mulai dari sistem registrasinya harus bagus gitu kan. Kemudian setelah registrasi selesai, sistem pembelajarannya harus bagus, bahan ajarnya sudah harus bagus gitu kan. Kemudian masuk ujian, sistem ujiannya juga harus bagus. Jadi kemudian nanti di akhir kan kelulusan gitu kan. Jadi memang di yang sekarang saya ini tuh pengetahuan saya tentang sistem itu benar-benar harus kuat gitu. Jadi kalau ditanya pengalamannya, selain dibanding dosen-dosen biasa ya, kalau dosen biasa mungkin belajar manajerial gitu kan, tapi tidak banyak gitu. Paling mengajar sudah. Nah kalau di UT itu saya betul-betul belajar manajerialnya. Jadi manajerial tadi saya sampaikan dari mulai masuk sudah harus menghadapi kendala-kendala, kemudian menjadi kaprodi, kemudian sekarang juga manage sistemnya itu. Jadi selain jadi dosen biasa ya, manajerialnya sih yang saya banyak belajar ya. Oke, jadi berpenuh keajaiban ya. Prosesnya proses belajar gitu kan. Ketika jadi kaprodi ya saya belajar kurikulum, belajar ini itu gitu kan ya. Ketika saya jadi koordinator misalnya, ini pekerjaan tambahan ya, saya harus belajar sistem juga gitu. Jadi ya
lumayan lah. Mantap ya teman-teman. Tapi ini sebelum mau nanggepin itu, saya mau muji dulu Bu Mary, ini luar biasa ya. Lulus kuliah, CPNS, lolos, terus S2, jadi kaprodi. Waduh, ini kayaknya hokinya gede ya Bu ya. Ini kira-kira lahirnya di hari apa Bu? Rabu Weton apa Pahing gitu. Gak orang tua yang Orang tua ya teman-teman, jadi harus sama sama orang tua ya Bu Mary ya. Iya. Luar biasa nih Bu Mary nih. Jadi kayak yang membuat Ibu Mary agak kaget juga karena ini ya, mahasiswa sangat banyak seluruh Mahasiswanya Indonesia. yang banyak. Iya, betul. Apalagi sekarang kan di wakil rektor itu di atas ya. Jadi kita melihat bagaimana keadaan di UT daerah gitu kan, di PBJJ, bagaimana melihat sistem di operasional gitu kan, bagaimana melihat apa ya, kebijakan akademik gitu di fakultas dan lain-lain, kan itu harus sinergi ya. Nah itu yang lumayan seru juga sih sebetulnya. Mantap. Jadi mulai dari kebijakan sampai operasional itu kan harus ini ya, Sungguh saling ini tergantung ya. sungguh menginspirasi ya Bu Mary ya. Luar biasa nih teman-teman ya. Nah Bu Mary ngomong-ngomong tadi soal CPNS ya, Bu Mary lulus CPNS, saya juga lulus CPNS. Nah sebenarnya Bu Mary ada berita yang mencengangkan, gak ini berlebihan ya. Jadi ada berita yang membuat saya juga kaget. Ternyata tuh yang keterima di CPNS itu mayoritas tuh adalah alumni UT, terutama alumni dari FKIP. Oke, jadi dari sekian banyak yang lulus CPNS, untuk guru itu yang paling banyak dari lulusan FKIP, UT. Iya gitu. betul Oh, sekali, oke. FKIP UT mantap. 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 Nah jadi teman-teman jangan lupa ya buat bergabung sama kita ya Bu Mary ya. Asik. Ya boleh nih, karena semakin termotivasi nih. Aduh iya banyak yang lulus CPNS dari UT, aku mau ikutan. Ada, boleh banget teman-teman bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Ya. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Ini Bu Mary, saya tuh kayak pernah dengar istilah RPL. Sebenarnya RPL itu apa sih Bu Mary? RPL ini kan rekognisi pembelajaran lampau ya. Jadi dalam hal ini RPL itu pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal. Nah, RPL itu ada dua ya, Bapak dan Ibu, RPL tipe A dan RPL tipe B. Dan kali ini kita akan membahas tentang tipe A ya, tentang alih kredit. Jadi jika ada calon mahasiswa yang sudah lulus D2 atau lulus D3 atau setara ya, bisa mengajukan alih kredit. Jadi kalau calon mahasiswa ini ingin mengajukan alih kredit, jadi mereka bisa mengupload berkas-berkas yang memang menjadi syarat untuk alih kredit tersebut. Nanti setelah diupload berkasnya, nanti prodi yang akan menentukan. Jadi mahasiswa tersebut diakuinya berapa semester gitu. Nanti prodi yang menentukan pembebasannya berapa semester. Itu ada sistem satuan, ada juga yang sistem blok seperti itu. Jadi dalam hal ini UT mengakui pendidikan formal yang sudah ditempuh sebelumnya begitu. Oke, itu sangat membantu banget ya Bu Iya, Mary. iya, bisa mempercepat studi juga. Ini contoh ya, kita contohkan di prodi pendidikan matematika, misalnya dia adalah lulusan D3 pendidikan matematika Universitas A, gitu, mengajukan alih kredit di pendidikan matematika FKIP UT. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang kita bebaskan, misalnya tidak perlu lagi mengambil strategi pendidikan matematika, tidak perlu lagi mengambil evaluasi, tidak perlu lagi mengambil matematika dasar seperti itu. Jadi memang itu cukup membantu mahasiswa untuk mempercepat studinya seperti itu. Oke, nah, jadi ada beberapa mata kuliah teman-teman yang juga diakui di sini ya. Jadi prodi tenang yang aja. menentukan. Prodi yang menentukan. Bapak ya. Oke, jadi teman-teman tenang aja. Kalau misalnya ada lihat, oh ini aku udah pernah punya histori sebelumnya pendidikan, teman-teman boleh coba apply aja ya RPL-nya itu ya Bu Mary ya. Siapa tahu ada beberapa mata kuliah memang sudah diakui di sini, teman-teman gak usah ngambil lagi jadinya. Ya, Bu betul Mary. sekali. Sungguh memudahkan. Nunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami. Tadi saya sempat dengar dari Bu Mary. Bu Mary itu sebut istilah tuton, istilah tuweb tadi ya, istilah TTM. Nah sebenarnya perbedaan dari ketiganya ini apa sih Bu? Boleh dijelasin Bu? Oke. Tadi yang disebutkan itu adalah jenis-jenis layanan tutorial. Jadi tutorial itu adalah layanan bantuan belajar yang diberikan UT kepada mahasiswanya. Yang pertama adalah tutorial tatap muka.
kalau ini namanya juga tutorial tatap muka ya. Jadi memang ada semacam pertemuan antara tutor, dalam hal ini bukan dosen tutor, tapi menyebutnya dengan mahasiswa, biasanya bertemunya di luar jam kerja Sabtu dan Minggu. Untuk tutorial webinar atau kita sering sebut web, jadi ini adalah layanan bantuan belajar yang menggunakan jaringan internet dan dengan sinkronus. Jadi dalam hal ini tutorial webinar di UT itu menggunakan Microsoft Teams, gitu, karena kan kita bekerja sama dengan Microsoft Teams ya. Kemudian yang ketiga adalah tutorial online. Tutorial online ini menggunakan learning management system dengan alamat e-learning.ut.ac.id. Jadi di situ berbeda dengan tutorial webinar ya. Kalau tutorial webinar itu kan sinkronus langsung. Ya. Kalau tutorial online itu asinkronus. Jadi mahasiswa bisa kapan saja mengakses e-learning.ut.ac.id itu. Jadi tutor mengirimkan materinya, kemudian mahasiswa bisa membaca kapan saja, bisa berdiskusi dengan tutor kapan saja. Kemudian pada pertemuan 3, 5, dan ke-7 itu kan ada tugas ya dari tutor. Nah, tutor juga mengirimkan tugasnya, dan kemudian mahasiswanya juga mengirimkan tugasnya. Jadi tapi tidak harus bertatap muka ya, secara sinkronus kami menyebutnya. Oke, itu perbedaannya. Ini ada masing-masing dari mereka tuh sama tapi ya biar pertemuannya itu ada 8 pertemuan ya, Ya, untuk S1 ya. Oke, ada 8 pertemuan. Jadi teman-teman ini bukan salah satu ya, salah 3 berarti. Salah 3 dapat 7 dong. Jadi ada beberapa bantuan dari UT itu untuk belajar ya Bu ya. Ya. Nah, selain kita belajar mandiri nih, sendiri teman-teman dari modul gitu ya, buku-buku yang diberikan oleh UT, teman-teman juga bisa pakai bantuan belajar ini ya. Jadi yang pertama itu tadi ada tutorial online. Kalau tutorial online tuh asinkronus ya Bu. Ya, Jadi betul. sama sekali teman-teman nggak ada pertemuan misalnya di Microsoft Teams gitu ya, atau platform lain yang sejenis, teman-teman nggak ada ya, boleh diakses kapan aja ya Bu ya. Jadinya mau teman-teman mau ngisi diskusi jam 11 malam juga nggak masalah ya Bu. Ya, nggak masalah. Sangat fleksibel buat teman-teman yang sambil bekerja atau punya kegiatan yang lainnya. Nah yang kedua itu ada yang namanya tutorial webinar ya Bu. Nah ini juga yang saya pernah lakukan teman-teman. Jadi waktu itu pada saat saya jadi tutor Ibu, saya ngajarkan kan yang web tuh ya Bu ya. Nah itu kalau yang untuk tutor pakai e-learning, kalau yang web pakai LMS. Jadi ada tuh lms.ut.ac.id. Nah jadi selain pertemuan dengan mahasiswa di Microsoft Teams, untuk mahasiswanya kirimkan tugas begitu ya, mengisi kolom diskusi, terus untuk dosen tutornya itu memberikan materi itu di LMS-nya. Jadi nggak hanya cuma tatap muka doang terus materinya gimana nih dapetnya, enggak, tapi ada di LMS-nya. Ada wadahnya. Ada wadahnya tetap. Jadi tenang aja, jangan khawatir teman-teman. Yang terakhir tuh tutorial tatap muka ya Bu ya. Nah kalau ini saya belum pernah mengalami nih tutorial tatap muka karena waktu itu pandemi juga ya pas bergabung di sini. Nah untuk yang tutorial tatap muka itu dilaksanakannya bener banget di kata Bu Mary, weekend ya Bu ya. Ya, biasanya weekend. Jadi nggak mengganggu sama sekali jadwal teman-teman kerja Senin sampai Jumat tuh nggak terganggu sama sekali teman-teman. Iya. Tenang aja. Oke Bu Mel, tadi kita udah bahas tentang bagaimana sistem belajarnya. Sekarang kalau ujiannya, nah ini paling penting nih buat Ya. mahasiswa Bu Mel. Kira-kira sistem ujian di UT itu seperti apa Bu Mel? Jadi Mbak Vale, UT itu menyediakan berbagai skema ujian. Yang pertama adalah ujian tatap muka ya, sama seperti di konvensional biasa ya. Jadi mahasiswa mengerjakan ujian dan diawasi secara tatap muka di kelas seperti biasa. Kemudian yang kedua ada ujian online. Nah kalau ujian online ini disediakan di UPBJJ UT atau di sekolah-sekolah yang mempunyai jaringan internet yang bagus. Jadi mahasiswa datang ke UPBJJ atau sekolah tersebut, kemudian melakukan ujiannya dengan menggunakan PC ya, dengan bantuan jaringan internet, dan ada pengawasnya di situ. Kemudian yang ketiga adalah ujian semi online proctoring. Jadi semi online proctoring ini menggunakan MS Teams. Jadi mahasiswa bisa mengerjakan ujian di mana saja dengan pengawas jarak jauh. Jadi terpisah antara pengawas dengan mahasiswanya tersebut. Jadi mahasiswanya bisa di mana saja dan diawasi oleh pengawas jarak jauh. Kemudian selanjutnya ada ujian online proctoring. Untuk ujian online proctoring ini yang mengawasi adalah sistem. Jadi sistem yang
memberikan peringatan-peringatan. Misalnya mahasiswanya menunduk terlalu lama, mungkin diindikasikan dia melihat modul atau meninggalkan ruangan, nanti akan ada keluar. Kemudian misalnya gaduh dan lain-lain, itu sistem yang akan mengingatkan mahasiswa. Jadi tidak ada manusia dalam mengawasi di ujian online faktoring ini. Kemudian yang terakhir itu adalah ujian take home exam. Jadi ujian take home exam ini adalah layanan ujian yang disediakan selama pandemi COVID kemarin. Jadi seperti itu untuk skema ujian universitas itu. Oke, baik, luar biasa teman-teman. Jadi ada beberapa skema ya Bu ya untuk ujiannya. Dan yang saya suka ini dari penjelasan Ibu Mary ya, ternyata UT itu terus berkembang ya Bu ya. Iya betul. Jadi terus melakukan inovasi Ya, gitu, nggak cuma betul. ini aja deh ujiannya gitu ya, tapi kita terus melakukan inovasi supaya menghasilkan lulusan yang terbaik ya. Iya betul. Mantap, apalagi FKIP. Mantap. Teman-teman, baiklah sekarang istirahat dulu ya. Ini tehnya masih banyak soalnya jadi harus diminum dulu. Nah teman-teman, sebelum kita kembali, boleh dong yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, terus jangan lupa like, jangan lupa komen ya, dan share ke teman-temannya atau ke keluarga teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita lihat dulu iklan-iklan berikut ini. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasik ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan, kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu alat transportasinya, perahu juga tidak lancar, kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana, sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi, kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya. Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah di tempat saya mengajar. Kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini, terutama dalam proses belajar mengajar. Kemudian administrasi di sekolah banyak. Kemudian ada lagi pengalaman yang saya dapatkan waktu saya ke Lombok. Bagaimana keseruannya di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, bisa mempunyai teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Melalui ilmu yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan kedua orang tua saya bisa membuat dia bahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang tersayang, saya bangga sekali punya ibu seperti itu. Meskipun dia sakit, dukungan moralnya tetap ada. Dimanapun saya berada, komunikasi lewat telepon juga tidak pernah putus-putus. Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari Selayar terbaik. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan bermartabat bagi Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas.
FHIP. Kita berjumpa kembali setelah iklan tadi. Nah, ini saya masih bersama dengan Kaprodi Pendidikan Matematika yang telah meraih penghargaan. Nah, dari tadi belum di-mention nih teman-teman ya, yang telah meraih penghargaan dari Rector Award ya, Bu ya. Iya, tapi sudah lama itu tahun 2014. Enggak apa, ya pokoknya biarpun lama yang penting udah pernah, Bu. Ini luar biasa sekali. Sebagai apa? Sebagai Kaprodi berprestasi se-universitas terbuka, Bu. Tepuk mantap. Ya, dari FKIP nih teman-teman ya. Oke, selamat dulu, Bu. 2014 ya tembus. Tadi waktu dibacain CV-nya kan belum disebut, Bu, prestasinya, ya kan? Oke, baik. Nah, berhubung nih Bu Mary sebagai Kaprodi waktu itu, saya mau sedikit tanya itu tentang lulusan dari Prodi Pendidikan Matematika ataupun secara keseluruhan FKIP itu seperti apa, Bu? Oke. Kalau untuk lulusan Prodi Pendidikan Matematika kan ada di profil lulusan ya. Jadi setelah lulus dari Prodi S1 Pendidikan Matematika itu diharapkan menjadi pendidik matematika. Kalau untuk pendidik matematika kan tentunya diharapkan lulusan S1 Pendidikan Matematika itu menjadi guru yang profesional dalam mengajar matematika di sekolah. Itu kan baik dari sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas gitu. Kemudian sebagai peneliti matematika kan namanya juga pendidik ya, tidak hanya dosen dong, guru juga harus melakukan penelitian-penelitian, misalnya penelitian tindakan kelas atau penelitian yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan pengajaran. Yang ketiga adalah sebagai entrepreneur matematika diharapkan begini, sesudah lulus dari S1 Pendidikan Matematika itu tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai peneliti saja, tetapi kan diharapkan bisa menjadi minimal wirausaha dalam pendidikan matematika. Kan banyak sekarang itu kan les-les yang menjamur gitu kan, ya, bisa juga lulusan kita menjadi entrepreneur matematika seperti itulah. Jadi tidak hanya menonton sebagai guru saja, dia bisa membuka les, dia bisa membuka channel YouTube. Channelnya seperti itu. Kalau ini termasuk entrepreneur matematika, betul. Jadi menghasilkan seperti itulah gitu ya. Oke, mantap nih teman-teman. Jadi bisa menjadi banyak pilihan ya teman-teman setelah lulus ini ya Bu Mary. Dan seiring berkembangnya zaman ya teman-teman bisa menjadi guru yang semakin smart dalam digital. Ya, betul sekali. Apalagi kalau bergabung di UT Bu Mary. Karena sistem pembelajaran kita aja udah online, ya kan? Jadi semakin canggih nih teman-teman nih kalau yang mau daftar di UT. Oh, ternyata nggak cuma hanya di atas buku doang nih belajarnya. Ya, nggak harus tetap muka sama dosennya nih, nggak harus jalan ke kampus nih. Ternyata kalau di UT bisa jarak jauh, dimanapun saya berada, saya bisa belajar. Wah, luar biasa. Oke, baiklah. Kalau begitu nih Bu Mary, kita ada sedikit cuplikan video dari alumni kita nih, alumni dari FKIP. Nah, boleh kita tonton sama-sama teman-teman cuplikannya. Bisa jadi ini menginspirasi teman-teman semuanya yang ada di rumah yang lagi nonton video ini. Yuk, silakan.
Halo, perkenalkan, nama saya Kristianus Suselo, alumni Universitas Terbuka tahun 2021. Latar belakang saya adalah seorang teknik kimia, dan saya telah mengajar 18 tahun, dan sekarang ditugaskan di SMP Katolik Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pengalaman saya mengatakan bahwa betapa sulitnya mendapatkan seorang guru fisika di daerah kami, daerah kepulauan terluar. Maka itu saya memberanikan diri untuk belajar kembali menjadi seorang guru. Ketika saya belajar di Universitas Terbuka, saya dapat belajar dengan baik. Karena saya mendapatkan fasilitas berupa teknologi pendidikan, akses terhadap perpustakaan yang membuat saya kaya akan pengetahuan, juga dapat belajar dengan baik. Dan ketika saya belajar mulai dari pengenalan akan pendidikan sampai dengan mendalami proses mengajar yang baik, yang di dalam pemberian materi, evaluasi, refleksi, selalu dibimbing oleh dosen-dosen yang baik. Dan saya dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan diri saya sebagai contoh guru penggerak yang saya dapatkan berupa kerjasama antara Universitas Terbuka dengan Microsoft untuk melakukan transformasi pendidikan di era digital pada saat ini. Saya bangga sebagai alumni Universitas Terbuka. Saya bangga sebagai guru pendidik. Terima kasih Universitas Terbuka yang memberikan saya banyak ilmu yang bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi peserta didik. Maka itu, saya mengharapkan jangan ragu-ragu untuk memilih Universitas Terbuka, karena Universitas Terbuka is the best. Terima kasih. Sahabat FKIP UT dimanapun berada, kita berjumpa kembali setelah melihat tadi video dari salah satu alumni dari FKIP Universitas Terbuka. Mudah-mudahan teman-teman semakin termotivasi buat bergabung bersama kita di sini ya, Bu Mer. Oke, sekarang kita masuk ke segmen keempat di FKIP Yuk Jawab Yuk. Jawab. Kita mau jawab pertanyaan dari teman-teman, Bu Mer, yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagramnya FKIP_UT. Nah teman-teman, kalau ada yang belum follow silahkan boleh di follow dulu ya. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan juga boleh di situ, Bu Mary, ya. Atau di kolom komentar di YouTube di video itu, di video berikutnya akan bisa dibacakan pertanyaan teman-teman dan juga akan bisa kita jawab ya, Bu Mary ya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Ini dari @paud.kb.tk.alam.sc2. Oh, ini sepertinya nama sekolah nih, Bu. PAUD nih ya. Oke, kakak mau tanya, untuk ujian tatap muka yang dilaksanakan di Pokjar masing-masing itu bentuk soalnya PG langsung berbasis komputer apa menggunakan LJK? Oke deh, boleh Bu Mary jawab pertanyaan dari Dek PAUD nih. Tadi kan panggilnya kakak soalnya. Gimana nih Bu Mary? Ini ya Dek. Jadi soal ujian itu bukan tergantung itu ujian tatap muka, itu ujian online gitu, tetapi tergantung pada jenis mata kuliahnya. Misalnya kalau untuk PAP misalnya ya, tugas akhir program kan bukan pilihan ganda tetapi esai. Atau untuk di pendidikan matematika misalnya kan ada kalkulus lanjut gitu. Itu tidak pilihan ganda tetapi esai gitu. Jadi jika ditanya kalau ujian tatap muka itu apa tadi? Pakai komputer atau LJK gitu, itu yang jelas kalau tatap muka itu dengan menggunakan pensil dan lembar jawaban ya. Tetapi untuk pilihan ganda atau esainya itu ya tergantung soalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau kompetensinya diminta untuk soalnya esai gitu ya, esai berbentuk uraian gitu, tidak tergantung ujian apa gitu, tapi mata kuliahnya apa gitu. Tapi berarti kalau misalnya langsung offline itu pakai pensil dan LJK tetap ya, tetap. Jadi nggak pakai komputer gitu ya. Tapi masalah pilihan ganda atau enggak itu tergantung mata kuliahnya, Bu Mary ya. Mata kuliahnya.
Kenapa nih nanya-nanya? Yang gak pembuka nih. Mau nyiapin apa nih Pak nih? Oke baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya untuk Dek PAUD. Nah ini ada pertanyaan berikut ini Bu Mary. Ini di Instagram FKIP_UT juga. Nah ini sebenarnya pertanyaannya sejenis dari 2 orang. Yang pertama dari @miranda_as21_ dan dari @utamidewi08. Nah ini mirip pertanyaannya. Jadi dari mereka itu bertanya, kalau FKIP UT bisa nggak sih nerima calon mahasiswa tapi non guru, jadi belum jadi guru gitu Bu? Oke. Untuk saat ini calon mahasiswa FKIP harus menjadi guru kecuali program studi teknologi pendidikan. Kalau teknologi pendidikan boleh, bukan guru. Oke ya, jadi tetap harus, selain teknologi pendidikan tetap harus menjadi guru. Oke, jadi untuk seluruh program studi tetap harus jadi guru ya teman-teman ya. Ya mohon doanya biar bisa fresh graduate juga masuk ya Bu Mary ya. Kita berdoa ya. Kita berdoa mudah-mudahan secepatnya, karena kita kan juga harus mengikuti peraturan dari kementerian Ibu Mary ya. Iya, betul. Gitu. Oke, baiklah, semoga menjawab. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga teman-teman. Ini dari @rika_aprianti24. Min, mau tanya dong, jika jadi mahasiswa FKIP UT, kira-kira ada banyak webinar-webinar untuk pengembangan diri dan keprofesian nggak ya? Apakah berbayar? Terima kasih. Sama-sama. Oke, gimana Bu Mary? Oke, kalau untuk webinar keprofesian, ini ada unit tertentu sebetulnya yang mengembangkan keprofesian di UT. Selain dari UPBJJ juga ada unit, misalnya ICE Institute itu kemarin kan menyediakan seperti game developer seperti itu, dan itu kan berguna juga untuk mahasiswa. Yes, dan itu gratis ya Bu ya? Ya, gratis. Nah, jadi S Institute itu adalah bagian dari UT juga nih Ya, teman-teman ya. betul. Nah, kalau misalnya teman-teman ada informasi, ayo ada webinar, jangan sungkan-sungkan buat ikut ya Bu Mary. Iya, betul-betul. Karena itu akan sangat bermanfaat lah, gratis lagi ya. Pokoknya ini gratisnya di bold ya teman-teman, di kapital ya kan. Makanya mumpung gratis dan bermanfaat, jangan lupa buat ikutan. Oke baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Bu Mary ya. Oke. Ada 4 pertanyaan pokoknya di sesi ini nih. Ini dari @7masbukin. Halo Kak, di FKIP UT kan kita tidak bertemu langsung dengan dosennya. Jika ada keluhan mengenai sistem pembelajaran ataupun ujian, kita bisa melapor kemana? Kalau ada pertanyaan atau kendala terkait dengan sistem pembelajaran, sistem ujian, jadi mahasiswa itu bisa menghubungi Halo UT di 15024 1500024 atau bisa mengunjungi laman Halo UT itu, nanti bisa disampaikan keluhannya, nanti akan menjawab dari admin. Selain dari Halo UT juga mahasiswa bisa langsung ke UPBJJ, kemudian bisa langsung bertanya juga sebetulnya ke prodi atau unit tertentu. Oke, baik, terima kasih Bu Mary. Nah, mudah-mudahan sudah tercerahkan ya teman-teman. Ya. Kalau ada yang bingung nih, kalau ada yang nanya penasaran, ini gimana kita ngadunya kalau ada permasalahan ya. Bisa lewat mana saja sebetulnya. Bisa lewat mana saja, tenang aja teman-teman. Mau lewat Instagram UT juga sebenarnya nggak masalah ya, Iya, Bu Mary ya. iya. Kalau di komen nanti biasanya dibalas juga sama Mimin. Iya, betul ya. sekali. Tapi harus follow dulu ya biar kan ya. Oke, baiklah Bu Mary, ini 1 jam yang sangat luar biasa ya Bu Mary. Terima kasih Mbak Vale. Saya yang terima kasih sama Bu Mary sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Wah, luar biasa. Nanti jangan lupa mampir ke sini lagi Bu Mary ya. Oke, siap. Mampir ke sini lagi, nanti mau minum apa boleh request ya Bu Mary ya. Kebetulan hari Beda ini warna nanti ya. beda warna, nanti beda warna. Boleh mau request warna apa juga nggak apa-apa ya Bu Oke. Mary. Terima kasih banyak nih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, memberikan sisi yang positif ya buat teman-teman semuanya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam kami menyampaikan ya Bu Mary, mohon maaf sekali nih. Jangan lupa sekali lagi saya ingetin nih buat subscribe YouTube kita, terus buat like, buat komen ya, dan juga jangan lupa share ya Bu Mary ya. Nanti saya juga mau share ke keluarga saya soalnya. Oke. Jangan lupa buat share ke kerabat-kerabat teman-teman semuanya. Dan yang terakhir ya teman-teman, ini tidak terlupakan sama sekali oleh saya.
Jangan lupa buat daftar di FKIP Universitas Terbuka karena masih buka masa registrasi Bu Mary sampai sampai tanggal 7 Februari 2023. Nah, itu dia ya. Oke, kalau begitu sampai berjumpa lagi teman-teman di video berikutnya. Dan semangat terus teman-teman menjalani aktivitasnya. Dadah semuanya.